Salam kebajikan. Pertama-tama, kami atas nama PT PLN Persero ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. PLN secara resmi menyampaikan permohonan maaf atas insiden pemadaman listrik bergilir yang melanda wilayah Pulau Jawa, mulai dari Banten, Jawa Barat, hingga Jawa Timur selama beberapa waktu terakhir. Masyarakat yang terdampak pemadaman di sejumlah daerah mempertanyakan akar masalah dari gangguan sistem kelistrikan ini. Mari kita bahas. Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan rentetan insiden pemadaman listrik di Jawa bukanlah disebabkan oleh kelangkaan pasokan batu bara. Hal tersebut dibantah keras karena penugasan pasokan batu bara saat ini dinilai aman dan telah mencapai 170 juta ton. Kekhawatiran publik mengenai isu kelangkaan ini memang beralasan, mengingat sebelumnya pernah terjadi insiden serupa berupa pemadaman listrik di Pulau Sumatera. Saya sampai dengan hari ini, malam ini juga masih ada rapat sama PLN di kantor untuk membahas masalah ini. Kalau dikatakan bahwa masalah batubara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengungkapkan bahwa akar dari pemadaman listrik di Pulau Jawa saat ini adalah adanya kendala teknis pada dua pembangkit listrik besar di Pulau Jawa. Kami juga menghadapi tantangan ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami, yaitu ada dua pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Pemadaman listrik tersebut dikeluhkan sejumlah warga di berbagai daerah. Warga mengeluh pemadaman tersebut telah mengganggu aktivitas harian maupun usaha mereka. Mati lampunya tuh 2 kali, tadi malam sekitar habis maghrib tuh sekitar 2 jam sampai jam 8-an karena kan kita mau nonton bola tuh nggak jadi, maksudnya pas bola udah mulai belum nyala. Terus tadi pagi pas lagi nyiapin sarapan buat anak, masak nasi belum matang, tiba-tiba mati lampu juga tuh sekitar jam 7-an kayaknya ya. 2 jaman juga sampai jam 8 tadi baru nyala. Nggak ada pemberitahuan sama sekali sih. Untuk menyiasati defisit daya akibat hilangnya pasokan dari dua pembangkit besar itu sekaligus mencegah kelumpuhan sistem secara total, otoritas pengatur beban PLN pun mengambil langkah penyelamatan yang disebut sebagai manajemen beban. Manajemen beban ini merupakan pelaksanaan pemadaman listrik secara bergilir, terbatas, dan terukur di berbagai wilayah gardu distribusi guna menyimbangkan antara ketersediaan daya dengan kebutuhan listrik masyarakat. PLN juga menyampaikan kabar baik bahwa pasokan batu bara kalori menengah kini sudah mulai mengalir kembali. Rantai pasokan ini disalurkan ke berbagai PLTU tulang punggung di Pulau Jawa seperti PLTU Suralaya, PLTU Paiton, hingga PLTU Pelabuhan Ratu yang diharapkan dapat segera menormalkan kembali operasi kelistrikan. Kami mengapresiasi kepada para pemasok batu bara yang sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah dan juga sudah menandatangani kontrak dengan PT PLN Persero dan juga pembangkit milik mitra kami.
Kami juga mempercepat proses penandatanganan kontrak kepada para pemasok batu bara, terutama medium rank coal yang sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah. Dalam proses ini, kami berkoordinasi secara intens, kontinu, terus-menerus dengan tim Dirjen Minerba, sehingga proses penandatanganan kontrak ini bisa berjalan dengan cepat. Insiden pemadaman bergilir di Banten, Jawa Barat, hingga Jawa Timur ini jelas menghambat aktivitas masyarakat. Kini masyarakat dan pelaku usaha hanya bisa berharap percepatan perbaikan yang dijanjikan PLN segera terrealisasi. Keandalan sistem kelistrikan bukan sekedar soal kenyamanan, melainkan tulang punggung perputaran roda ekonomi. Kita nantikan langkah evaluasi menyeluruh agar krisis serupa tak terulang lagi.